Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Viale della Liberazione sedang merancang rencana masa depan dengan tujuan membawa pulang kiper Monza, Michele Di Gregorio yang merupakan produk akademi mereka sendiri dan dianggap sudah mencapai kematangan ideal. Inter menjual Di Gregorio ke Monza seharga 4 juta euro, namun mereka tetap mempertahankan persentase penjualan kembali Di Gregorio di masa depan. Ini akan menjadi kartu yang akan digunakan Inter untuk mendapatkan diskon pada kemungkinan pembelian kembali. Milan, Roma, dan beberapa klub dari Premier League terutama Nottingham Forest dikabarkan juga tertarik dengan Di Gregorio. Corriere della Sera mengabarkan bahwa di antara 8 tim yang mencapai perempat final Liga Champions musim lalu, hanya Inter yang berada di puncak klasemen. Plus 30 di klasemen juga merupakan selisih gol terbaik di antara tim-tim teratas di 5 liga top Eropa dan merupakan yang terbaik dalam sejarah mereka setelah 15 pertandingan. Inter akan menghadapi Real Sociedad di Liga Champions untuk memperebutkan tempat pertama di grup, dan mengingat pentingnya pertandingan ini, pelatih Simone Inzaghi mungkin akan melakukan sedikit perubahan dibandingkan sebelumnya dalam transisi dari Serie A ke Liga Champions. Mengingat sulit untuk melepaskan pemain seperti Lautaro, Calhanoglu, Di Marco dan Thuram dalam pertandingan seperti ini. Pelatih Simone Inzaghi kepada Inter TV jelang pertandingan melawan Real Sociedad mengatakan, tentunya akan sangat penting untuk menghadapi pertandingan dengan baik. Kami tahu, kami menghadapi tim dengan kualitas hebat dan sangat terlatih, kami membutuhkan Inter yang sesungguhnya. Mereka tidak mengubah cara bermain mereka baik di kandang maupun tandang, seperti yang ditunjukkan oleh penampilan mereka di Liga Eropa tahun lalu dan Liga Champions tahun ini. Kami ingin menang di depan pendukung kami demi gengsi, dan menjadi yang pertama di grup. Peringkat pertama akan memberikan prestise bagi klub dan para penggemar. Selain itu akan memungkinkan kami mendapatkan hasil undian yang lebih terjangkau untuk babak 16 besar. Matteo Darmian kepada Inter TV berbicara tentang pertandingan melawan Real Sociedad dengan mengatakan, Real Sociedad adalah tim yang hebat, mereka menunjukkannya di leg pertama dan seterusnya, ini akan menjadi pertandingan yang sulit, namun kami akan berusaha membawa pulang kemenangan. Merino adalah pemain penting bagi Real Sociedad. Tapi kami tidak hanya perlu memperhatikannya, mereka memiliki pemain dengan kualitas hebat dan kami harus bekerja dengan baik dalam fase bertahan. Saya tentu saja senang bisa memberikan bantuan kepada tim, apapun perannya. Saya berusaha memberikan kontribusi saya berada di tangan pelatih dan tim. Dilansir FC Internews, Direktur Olahraga Real Sociedad, Roberto Olabe mengatakan, kami telah mengatakan ketika kami memainkan leg pertama bahwa Inter telah membuat awal musim yang luar biasa dan mereka terus mempertahankan level tersebut, Inter adalah tim yang luar biasa. Para pemain kami bekerja dengan baik, pelatih juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, tapi kami tidak bisa berhenti di sini, kami sudah berada di bulan Desember, kami harus terus berusaha, bercita-cita untuk menjadi yang pertama di grup. Alvaro Odriozola kepada Sky Sport mengatakan, kami berada dalam momen yang sangat-sangat bagus, kami semua tahu apa yang harus kami lakukan di lapangan, dan kami bisa memainkan pertandingan yang bagus. Inter juga sedang melalui momen bagus, tapi kami akan mencoba untuk menyelesaikan grup di tempat pertama. Saya pikir, ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus dan sekaligus sulit. Namun, kami siap. Pelatih Real Sociedad, Imanol Alguacil jelang pertandingan melawan Inter kepada Sky Sport mengatakan, kami akan bermain dengan kepribadian, penuh kerendahan hati dan rasa hormat terhadap tim yang akan kami hadapi, tim hebat dengan pelatih hebat, dan di stadion yang luar biasa. Inter tentu sangat menderita di leg pertama bersama kami, kita lihat saja apakah kami bisa mengembalikan mereka ke jalur kesulitan atau tidak. Frattesi, Calhanoglu, Barella adalah pemain yang luar biasa, tapi saya lebih suka memikirkan pemain saya. Jika saya memikirkan betapa bagusnya mereka, kami pasti akan kalah. Inter mempunyai skuad dengan level yang sangat tinggi dan memiliki pelatih top.
Iglitare kepada Corriere della Sera mengatakan, "Saya tidak terkejut sama sekali dengan pencapaian Simone Inzaghi. Belajar sepak bola sepanjang hari adalah hal yang normal baginya untuk berkembang. Dia melakukannya dengan kerendahan hati dan komitmen. Sekarang dia adalah pelatih yang lengkap. Dia pantas mendapatkannya." Ernesto Pellegrini kepada GR Parlamento mengatakan, "Lautaro Martinez adalah yang terkuat di dunia, dalam dirinya saya melihat pria sejati serta pemain hebat. Marcus Thuram adalah pemain hebat dan sangat menarik. Serie A musim ini akan menjadi derby Italia hingga akhir," klasemen mengatakan demikian. Juventus ada di sana, mereka tidak kehilangan poin, mereka percaya pada kemenangan dan juga sedikit beruntung. Inter harus sangat berhati-hati dengan tim Juventus karena Juventus kuat dalam pertahanan dan tidak kebobolan. Dilansir FC Internews, Federico Pastorello mengatakan, kontrak Meret dengan Napoli sudah berakhir, tetapi ada opsi otomatis untuk klub, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat ini ada ketenangan luar biasa dalam hubungan tersebut. Inter telah mencapai kedewasaan yang luar biasa, mereka favorit saya untuk Scudetto. Andrea Trinchieri kepada DAZN mengatakan, "Tim adalah ekspresi klub di lapangan. Apa yang Anda lihat di lapangan adalah apa yang ada di klub. Inter solid, memiliki performa yang hebat, kepercayaan dan keamanan, mereka benar-benar jauh di depan. Bahkan di tingkat Eropa, tapi di sana selalu bergantung pada persimpangan jalan." Borja Valero dalam acara Croquetas yang ditayangkan di DAZN mengatakan, "Tidak ada tandingan antara Brozovic di masa jayanya dengan Calhanoglu saat ini. Tapi, saya tidak pernah menyangka bahwa Calhanoglu yang lahir sebagai gelandang serang, membuat dirinya tersedia untuk tim di level ini." Giancarlo Antognoni kepada Rai Radio mengatakan, "Dybala adalah pemain yang bisa menyelesaikan pertandingan kapan saja. Serie A kekurangan pemain seperti itu. Saya melihat banyak penguasaan bola, namun ketika pertandingan perlu diselesaikan, hal itu menjadi lebih sulit. Mungkin hanya Inter satu-satunya tim dengan dua pemain yang bisa menyelesaikan pertandingan sendiri, yaitu Mkhitaryan dan Calhanoglu. Mereka berdua bahkan bisa menyelesaikan pertandingan dengan tembakan dari luar area penalti." Corriere dello Sport mengabarkan bahwa beberapa gerakan Simone Inzaghi membenarkan rumor bahwa Carlos Augusto, Cuadrado dan Fratesi akan memulai dari awal pertandingan melawan Real Sociedad. Namun, keraguan sebenarnya adalah siapa yang akan menemani Alexis Sanchez di lini serang. Sementara itu, Pavard akan segera mendapatkan panggilannya pada pertandingan melawan Lazio. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tim asuhan Simone Inzaghi kini dianggap sebagai salah satu nama besar di Eropa. Ini berkat serangannya yang luar biasa dan pertahanannya yang kuat. Di Serie A, mereka adalah tim yang mencetak gol terbanyak yaitu dengan 37 gol dan paling sedikit kebobolan yaitu dengan 7 gol, jumlah clean sheet terbanyak dengan 10 kali, dan ada pencetak gol terbanyak, Lautaro Martinez dengan 14 golnya. Dilansir FC Internews, pada pertandingan melawan Udinese kemarin, Nerazzurri hanya membutuhkan waktu 7 menit, yaitu antara menit ke-37 hingga menit 44 untuk mencetak 3 gol, dan 3 gol tersebut dicetak oleh Calhanoglu, Di Marco dan Thuram. Terakhir kali 3 gol terjadi begitu berdekatan, terjadi pada 5 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 18 Maret 2018 saat bertandang ke Sampdoria. Pada kesempatan itu, 3 gol tercipta dalam 5 menit melalui gol Perisic pada menit ke-26 dan 2 gol Icardi pada menit ke-30 dan 31. FC Internews melaporkan bahwa dengan golnya pada laga melawan Udinese kemarin, Federico Di Marco telah meningkatkan statistik musiman pribadinya. Dia saat ini tercatat telah mencetak 3 gol dan 4 assist. Di 5 liga top Eropa, hanya Alex Grimaldo dan Jeremy Frimpong yang lebih baik dari Di Marco dalam hal gol dan assist.
Dilansir FC Internews, gol Kapten Lautaro Martinez ke gawang Udinese kemarin menjadi gol ke-28-nya di Serie A pada tahun 2023 ini, dan menyamai rekor golnya Diego Milito pada tahun 2012 dan golnya Christian Vieri pada tahun 2001. Dengan demikian, rekor gol dalam satu tahun Nerazzurri kini dipegang oleh Lautaro Martinez, Diego Milito dan Christian Vieri. Lautaro hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menjadikannya sebagai satu-satunya pencetak gol terbanyak Nerazzurri dalam satu tahun di Serie A. Dilansir FC Internews, gol Marcus Thuram ke gawang Udinese kemarin merupakan gol ke-6-nya di Serie A. Dengan demikian, Marcus Thuram kini tercatat sudah mencetak 6 gol dan 6 assist di Serie A. Di antara para penyerang di 5 liga top Eropa musim ini, hanya Ollie Watkins dengan 8 gol 6 assist, Leroy Sané dengan 8 gol 7 assist, dan Mohamed Salah dengan 11 gol 7 assist yang lebih baik dari Marcus Thuram. Daily Star melaporkan bahwa Manchester City telah mengidentifikasi Tajon Buchanan sebagai kemungkinan tambahan untuk sayap kanan Guardiola. Manchester City siap saingi Nerazzurri untuk mendapatkan tanda tangan Tajon Buchanan. Mereka dikabarkan siap mengalokasikan 50 juta pound atau sekitar lebih dari 58 juta euro untuk mendapatkan Tajon Buchanan di bulan Januari nanti. Dilansir FC Internews, 90 menit tanpa kebobolan pada pertandingan melawan Udinese kemarin menjadi clean sheet ke-10 bagian Sommer dalam 15 pertandingan awal Serie A. Oleh karena itu, kini Yann Sommer tercatat sebagai penjaga gawang pertama yang mengumpulkan setidaknya 10 clean sheet dalam 15 pertandingan awal Serie A di era 3 poin per kemenangan, yaitu sejak musim 1994-1995. Dilansir FC Internews, Thomas Ziliakus di akun Twitternya mengatakan, kemenangan yang mengesankan lainnya dari Inter yang sangat mengesankan. Tim ini sangat seimbang dan semua pemain berperilaku sempurna. Kerja fantastis dari Marotta dan Simone Inzaghi, tim ini akan bekerja keras untuk meraih posisi teratas di Serie A dan di Liga Champions. Federico Di Marco kepada Sport Italia mengatakan, kami harus memikirkan diri kami sendiri, bukan memikirkan orang lain. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa, hasilnya tepat dan kami harus terus seperti ini. Julukan Iblis Piacenza untuk pelatih Simone Inzaghi, kami hanya memanggilnya Tuan. Pukulan 2 tahun yang lalu tidaklah mudah, namun masa lalu adalah masa lalu dan sekarang kami harus memikirkan masa kini, kami melakukannya dengan baik di Liga dan kami harus terus seperti ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Hakan Calhanoglu mengarahkan dan melanjutkan musimnya sebagai master sejati di lapangan. Setelah tendangan kaki kanannya yang membelah Napoli, kini dia menjadi spesialisasi tuan rumah. Calhanoglu adalah konduktor yang akan memimpin Inter di Liga Champions melawan Real Sociedad untuk merebut tempat pertama grup Liga Champions. BP Bergomi kepada Sky Calcio Club mengatakan, keterampilan Nerazzurri adalah mereka tahu cara mengelola pertandingan dengan baik. 2 pertandingan berikutnya melawan Real Sociedad dan Lazio akan sangat indah untuk disaksikan. Inter dan Juventus punya satu kesamaan, keduanya menghormati lawan, tahun lalu Inter tidak melakukan itu. Dilansir FC Internews, kejadian tak terduga adalah bagian dari permainan sepak bola, namun tahun ini Inter tampaknya tahu cara mengelolanya dengan baik. Semuanya memiliki bobot, semangat tim sangat kuat dan pertandingan melawan Udinese kemarin memperjelas bahwa tim berada dalam harmoni yang sempurna. Setiap orang harus merasa penting, tim cadangan juga mendapat kepercayaan penuh dari Simone Inzaghi. Kehandalan tim Inter ini terletak pada manajemen Simone Inzaghi yang sangat baik, yang paling memahami rahasia tidak hanya untuk membuat semua orang tetap waspada, namun juga membuat mereka tampil di puncak, bahu lebar, jiwa giat dan nyaris dominan. Sisi teknisnya oke, tapi komponen karakter menjadi aspek yang dominan dalam karya Simone Inzaghi. Daniel Adani dalam acara Domenica Sportiva mengatakan, Inter juga akan kompetitif untuk merebut posisi teratas di Premier League. Kemarin mereka menampilkan performa teknis, taktis, fisik dan mental.
Bahkan pemain yang didatangkan Simone Inzaghi pun tidak merasa kesulitan untuk menggantikan starter. Saat melawan Udinese Jan Bisek terlihat seperti Lucio. Inter telah berkembang sejak 2 bulan terakhir, kini mereka turun ke lapangan untuk bersenang-senang yang merupakan tujuan maksimal yang dapat dicapai oleh tim papan atas. Gianfelice Facchetti kepada Radio 24 mengatakan, "Saya telah menyaksikan Inter selama 45 tahun, ini adalah salah satu yang terindah yang pernah saya lihat, namun bukan yang lebih baik." Simone Inzaghi mengacu pada rasa kekompakan dan kolektivitas yang jarang terjadi. Pada pertandingan melawan Real Sociedad nanti, dia ingin menang tidak hanya untuk tempat pertama di grup, tapi juga untuk menegaskan dimensi Eropa yang diraihnya tahun lalu. Francesco Graziani kepada Sport Mediaset mengatakan, "Saya sangat menyukai Lautaro Martinez, dia mencetak gol gila. Lautaro melakukan segalanya, sebagai bek, gelandang, dan penyerang. Dia adalah kapten yang memberi kekuatan kepada semua rekan satu timnya, dia adalah nilai mutlak. Bagi saya, hari ini Lautaro bernilai 120 juta euro lebih, sedangkan Marcus Thuram menurut saya sudah bernilai minimal 50 juta euro. Marco Tardelli kepada Rai Sport mengatakan, "Bagi saya, Inter adalah tim yang sangat tenang, yang masuk ke lapangan tanpa masalah dan menyelesaikan situasi apapun di lapangan. Jika Lautaro Martinez tidak mencetak gol, Thuram yang akan mencetak gol, Di Marco juga akan mencetak gol. Saat ini menurut saya mereka adalah tim yang hampir sempurna." Alessandro Costa Curta kepada Sky Sport mengatakan, "Tidak ada seorang pun di Italia yang dapat menahan dampak dari tim Simone Inzaghi, dan itu semuanya dimulai dari final Liga Champions tahun lalu. Kini mereka juga menjadi kuat di Eropa, nama-nama besar Eropa kini mulai berpikir bahwa Inter akan mengganggu semua orang hingga akhir." Marco Parolo kepada DAZN mengatakan, "Ini adalah momen di mana tim Inter berada dalam kondisi yang sangat baik secara fisik dan mental, mereka telah menemukan soliditas tim dalam diri para pemainnya. Saat ini mereka termasuk yang terkuat di Eropa." Jurnalis Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando mengatakan, "Inter adalah tim paling teatrikal di kejuaraan ini. Tidak ada tim lain yang memiliki identitas taktis yang menonjol dan garis permainan yang dapat dikenali seperti Nerazzurri. Bahkan terlalu berlebihan, menurut sebagian pihak yang menuding Inzaghi terlalu mengabdi pada dogma 352.